Noni Jerman. Halo semuanya. Halo semuanya. Dika sudah kembali lagi. Dika hari ini mau cerita tentang pas Dika masih dalam perut. Banyak banget perbedaan check up pas hamil di Jakarta sama di Indo. Jadi aku pengen bahas gimana sih cara aku lahiran di Jerman. Sakit. Jerman. Pertama kali aku ketahuan hamil itu aku lagi di Jakarta sama mamaku. Jadinya mamaku yang bawa aku ke lab, habis itu tes, habis itu positif, akhirnya kita cari dokter. Akhirnya kita check up pertama, dapat buku ibu. Nah, di buku ini apa isinya? Ada nama, ada tiap kali check up itu dites tekanan darah, timbangan berat badan, sama detail-detailnya kayak gini doang. Udah gitu, akhirnya sampai bulan keempat pas udah stabil kehamilannya, akhirnya aku terbang lagi ke Jerman. Udah terbang ke Jerman, habis itu aku datang ke sini bawa buku ibuku. Bawa buku ibu supaya data-datanya ditransfer ke sini. Habis itu dokternya buka. Bisa dijelasin nggak ya isinya apa aja? Soalnya nggak ngerti bahasanya. Ya cuma nama, gini kan yang diisi kosong, sama ini doang. Kayaknya datanya harusnya universal kan, kenapa dokternya ngerti? Akhirnya dokternya ngasih aku buku Jerman, buku kehamilan Jerman. Akhirnya dia ngasih aku lihat buku kehamilan di Jerman kayak gini. Terus dia buka detailnya satu-satu. Kalau gitu lu jelasin deh apa yang gue mesti isi di detail buku Jerman ini sesuai dengan buku ibu yang dapat dari Indo. Noni Jerman. Ya, ternyata banyak banget detail-detail yang mesti ada di buku kehamilan check up di Jerman. Isinya itu adalah laboratorium, cek laboratorium badanku, golongan darah, aku udah pernah divaksin apa aja, udah gitu ada alergi apa aja, riwayat segala macem medikamen yang aku pernah ambil. Dan di Jerman itu karena aku datangnya pas sudah hampir kehamilan bulan kelima, jadinya sebenarnya ada beberapa tes-tes yang diwajibkan pas beberapa bulan awal, tapi aku nggak bikin karena udah terlambat kan. Dan semuanya baik-baik aja, jadinya cuma di tes biasa, tak ada tes diabetes tuh wajib, tes air ketuban gini gitu segala macem. Nah, jadi tuh panjang banget tiap kali check up tuh data-datanya kayak gini. Karena aku cuma ke satu dokter di Jakarta, jadi aku cuma punya satu macam buku ibu. Kalau di Jerman, satu buku ini dipakai untuk satu Jerman. Jadi seluruh Jerman itu bukunya sama. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu, misalkan aku harus melahirkan di kota lain atau sama dokter lain, mereka tuh langsung tahu, tanggap nyari datanya di mana karena bukunya semua sama. Dan akhirnya aku pulang, aku penasaran, kenapa sih emang Indo segitu jeleknya apa sampai nggak detail, sampai apa Jerman yang terlalu ketakutan gitu kan. Akhirnya aku lihat buku ibuku, ternyata sebenarnya semuanya ada. Data-data nggak selengkap di Jerman, semuanya ada kayak penyakit keluarga, penyakit bawaan, gini-gini segala macam, operasi, alergi. Tapi memang tidak dianjurkan dan tidak dihimbau untuk dilengkapi. Jadinya aku pikir kayak, waduh, ada takut-takutnya juga kalau nggak dilengkapi ya. Cuma kan karena lifestyle kita beda di Jakarta sama di Jerman. Kalau di Jakarta kemana-mana semua naik mobil, ada apa-apa langsung banyak yang bantuin. Kalau aku di Jerman sendirian gitu kan, aku kemana-mana sendirian naik kereta. Kayaknya dia capek dengerin mamanya ngomong, bawel katanya. Tapi dia juga bawel sebenarnya, cuma lagi diem aja karena habis makan. Ih, kamu marah sih? Ternyata dia bukannya marah, ternyata dia ngantuk habis makan. Jadi dia lagi food coma, dia tidur. Nah, singkat cerita, sampailah minggu ke-38. Kalau di Jerman itu lahiran gak boleh bilang, gue mau sesar, jadi mau tanggal segini-segini, itu gak bisa. Soalnya sesar itu cuma dibuat untuk keadaan-keadaan yang darurat atau kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk lahir normal. Jadinya ya udah normal-normal aja gitu kan. Mamaku sih lahiran normal 3 kali. Jadinya aku yang positif, kayak aku bisa juga. 38, 39, aku gak mulus. Minggu ke-40 aku gak mulus. Akhirnya semuanya udah pada panik semuanya. Bilang, ntar bayinya kesian. Akhirnya nyampe lah ke hari H-nya, nggak mulus juga. Akhirnya aku tanya sama bidan, di sini lahiran pakai bidan karena aku check up ke dokter, tapi lahiran di bidan di rumah sakit lain, nggak kayak di Indo yang
check up di dokter, kalau beranak di dokter itu juga gitu kan. Akhirnya aku tanya bidannya gimana nih, apa mesti diinduksi? Enggak, kita cuma induksi kalau udah lewat dari 7 hari baru diinduksi. Induksinya gimana? Pakai infus gitu? Enggak, jadi dibikin ramuan kayak semacam jamu gitu, tapi bau banget karena semuanya dicampur-campur kayak gitu. Jadi di Jerman itu semuanya serba natural. Diusahakan sebisa mungkin itu semuanya natural. Akhirnya aku udah jalan-jalan setiap hari, yoga setiap hari, ngepel jongkok 2 hari sekali semua udah. Akhirnya di hari ke-6 aku mules. Dan kebetulan aku bener-bener di rumah sakit yang bidannya itu bener-bener anti epidural. Bukan anti, cuma bener-bener natural. Jadinya aku bener-bener gak diladenin pas minta epidural. Aku sempat minta pas udah bukaan 10, dia bilang, oh iya ada epidural tapi udah terlambat, ini udah tinggal dorong doang, jadi gak mungkin dikasih. Kalau udah dengar cerita-cerita orang beranak gitu, ada yang sampai mulus 2-3 hari gitu, aku merasa beruntung soalnya Bika itu keluar 15 menit setelah aku mulus hebat. Dan aku mulus hebat itu kira-kira 1 jam. 1 jam mulus hebat, itu juga setelah air ketubanku sengaja dipecahin supaya bener-bener kontraksinya ini hebat. Karena sampai bukan 10 bisa ketawa-ketawa, jalan-jalan, main Instagram, bayangin aja. Akhirnya 15 kemudian, habis itu dia cuma diambil 1 menit untuk dibersihin darahnya, asal doang bersihinnya. Kayak ada pembalut besar dari rendam air hangat, langsung cuma asal dilap doang. Katanya jangan dimandiin dulu selama 1 minggu, biar cairan-cairan dia yang masih ada sisa di badan dia itu, walaupun berkerak dan kelihatannya benar-benar pengen banget dicuci dan dibersihin gitu, jangan dicuci, soalnya itu berfungsi sebagai antibodi dia. Ntar kerak itu bakalan hilang seiring berjalannya waktu pas badan dia menyesuaikan dengan keadaan di luar perut, kayak gitu. Di Jerman itu aku benar-benar ngalamin sendiri gimana kontak kulit bayi dan mamanya itu benar-benar diutamain banget sama mereka. Bika itu nggak pernah diambil dari aku mesti check up, aku bawa-bawa dia. Bika check up juga aku anterin dia karena dia belum bisa jalan. Akhirnya aku tuh menempel banget jadi sama Bika. Dan aku cuma tinggal di rumah sakit akhirnya 1 malam. Karena menurutku buat apa aku tinggal di rumah sakit berhari-hari, udah makanannya kurang banget, minim banget makanan bule. Aku mendingan di rumah, bisa masak segala macem. Akhirnya setelah 1 malam aku pulang. Itulah curhatan emak-emak lahiran di Jerman yang ditangani dengan bidan. Semuanya normal. Kalau ditanya lagi mau nggak lahiran di Jerman, mau banget. Mungkin aku bakalan datang ke Jerman khusus untuk lahiran doang kalau aku hamil lagi. Nah, Bikanya tidur jadinya nggak bisa say bye-bye. Tapi nanti pasti ada video-video lagi sama Bika ya. Sampai sini dulu, dadah. Noni Jerman. Noni Jerman.